Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rara Christine Silalahi dengan NIM 2310911200024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari pembuluh darah sistemik, yaitu pembuluh darah jantung. Jadi, seperti yang kita tahu, bahwa pembuluh darah itu dibagi menjadi dua, terdapat ada arteri dan juga vena. Jadi pada slide ini saya mengambil referensinya dari buku Sobota. Pada pembuluh darah arteri itu, dia itu khususnya berperan sebagai sistem sirkulasi darah yang ada pada tubuh manusia. Dimulai dari bagian arteri, jantung, hingga percabangan yang menyebar ke sebagian seluruh tubuh. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana darah kaya akan oksigen dan akan mengalir ke jantung dan memberikan suplai ke seluruh berbagai organ tubuh melalui sistem arteri yang kompleks. Dan pada bagian ini pertama yaitu aorta, yaitu arteri utama pada jantung. Jadi arteri yang pertama ini adalah arteri yang terbesar yang keluar dari jantung adalah aorta. Aorta membawa darah kaya akan oksigen dari ventrikel kiri, bagian jantung dan ke seluruh tubuh. Aorta itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah aorta ascendens dan juga aorta descendens. Nah, pada bagian aorta ascendens ini atau disebut dengan aorta ascending merupakan bagian awal aorta yang keluar langsung dari ventrikel kiri. Di sini kita menemukan arteri koroner kanan dan kiri itu menyuplai darah ke otot jantung itu sendiri. Kemudian arkus aorta ini bagian dari lengkungan aorta dan dia ini menjadi tempat asal 3 cabang utama. Seperti pada slide ini terdapat ada truncus brachiocephalius, yaitu arteri ini hanya ada di bagian sisi kanan dan dia akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Kemudian terdapat juga ada arteri carotis communis sinistra. Jadi bagian ini dia berfungsi membawa darah dari kepala ke leher dan juga ke bagian sisi kiri. Oleh karena itu disebut dengan arteri carotis communis sinistra. Kemudian terdapat ada arteri subclavia sinistra. Nah, pada bagian ini dia menuju ke bagian lengan kiri dan juga berperan penting dalam mensuplai ke bagian otak lewat cabangnya, yaitu berbagai seperti percabangan arteri subclavia di bagian sinistra. Kemudian aorta descendens. Aorta descendens ini yaitu adalah aorta yang bagian kepala yang menurun ke arah toraks dan abdomen. Jadi dia itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti aorta thoracalis, yaitu melewati rongga bagian dada atau toraks. Jadi kemudian terdapat juga ada aorta abdominalis. Jadi aorta abdominalis ini yaitu bagian perut. Dia itu melewati bagian diafragma menjadi aorta abdominalis dan bercabang. Kemudian cabang aorta.
Nah, cabang aorta untuk kepala dan leher itu dimulai dari truncus brachiocephalius dan arteri carotis communis sinistra. Jadi masing-masing ini akan memiliki percabangan penting. Contohnya seperti arteri carotis interna. Nah, dia ini masuk ke dalam kranium dan mensuplai darah ke bagian otak. Oleh karena itu, dia itu sebagai bagian yang sangat penting untuk mensuplai darah untuk ke bagian dari kranium. Kemudian arteri carotis externa. Pada bagian ini, dia itu arteri carotis externa ini menyuplai darah ke bagian wajah dan bagian kulit kepala, bagian leher dan juga rahang dan bagian luar tengkorak. Kemudian jadi sedangkan arteri vertebralis itu cabang dari arteri subclavia kanan dan kiri dan akan naik melalui foramina transversal dan vertebra cervicalis dan masuk ke otak melalui foramen magnum. Dalam kranium, arteri vertebralis kanan dan kiri akan bersatu menjadi arteri basilaris yang menjadi bagian dari circle of Wills atau jaringan penting menyuplai darah ke otak. Kemudian selanjutnya yaitu adalah arteri ke ekstremitas atas, yaitu bagian lengan. Jadi pada cabang dari arteri subclavia itu akan menuju ke ekstremitas atas dan kemudian menuju ke arteri subclavia. Dari arteri subclavia akan menuju ke arteri aksilaris saat melewati bagian ketiak. Dan kemudian arteri aksilaris yaitu menuju arteri brachialis yang melewati bagian lengan atas. Kemudian arteri brachialis ini akan memiliki percabangan lagi menjadi dua bagian, yaitu arteri radialis menuju ke bagian sisi ibu jari dan dia itu akan mensuplai, dan kemudian terdapat ada arteri ulnaris. Nah, arteri ulnaris ini menuju bagian sisi bagian kelingking di bagian tangan. Jadi kedua bagian itu akan membentuk bagian dari arcus palmaris superficialis dan bagian profunda yang bertujuan untuk menyuplai darah ke bagian tangan dan juga jari-jari. Dan kemudian selanjutnya yaitu adalah cabang aorta torakal. Nah, apa sih cabang dari aorta torakal ini? Yaitu ke bagian paru-paru dan dinding dada. Di sini meskipun paru-paru itu menerima darah dari sirkulasi pulmonal dan vena pulmonalis dan arteri pulmonalis, namun mereka itu juga mendapatkan suplai oksigen dari arteri bronchialis. Jadi arteri bagian dari bronchialis ini yaitu adalah percabangan kecil dari aorta thoracalis yang membawa darah teroksigenasi untuk di bagian jaringan paru-paru. Kemudian aorta thoracalis juga akan memberikan percabangan ke bagian arteri intercostalis posterior yang dia itu berfungsi untuk menyuplai otot-otot antara bagian tulang rusuk dan bagian pleura, dan kemudian arteri esofagea yaitu untuk memberikan percabangan ke bagian
sirkulasi yang ada di bagian dari esofagus. Dan kemudian arteri perikardialis yaitu ke bagian perikardium, yaitu pada lapisan luar di bagian organ jantung. Selanjutnya arteri aorta abdominalis dan percabangannya. Jadi pada bagian struktur ini, pada aorta itu menembus diafragma dan juga hiatus aorta, dan dia ini akan menjadi aorta abdominalis. Jadi yang pertama itu jadi hiatus aorticus dan akan menjadi aorta abdominalis. Pada bagian ini terdapat banyak cabang penting yang dia ini akan menyuplai organ-organ pencernaan dan organ-organ vital. Cabang utamanya itu dari aorta abdominalis. Pada slide ini, di sini terdapat ada truncus coecaneus, yaitu percabangan dari lambung, gastrika sinistra, hati dan hepatika, dan kemudian limfa atau spleen, dan kemudian arteri mesentrika superior. Nah, jadi arteri mesentrika superior ini dia itu mensuplai usus halus dan kolon ascendens dan 2/3 kolon transversum. Dan kemudian terdapat ada arteri renalis. Nah, arteri renalis ini dia itu sebagai pemberian dari pensuplaian menuju ke ginjal kanan dan ginjal kiri. Dan kemudian arteri gonadalis yaitu adalah testicularis. Nah, ini sebenarnya pada pria, tapi kalau pada wanita itu adalah ovarika. Kemudian terdapat ada arteri mesentrika inferior. Ini juga termasuk arteri yang sangat penting karena dia itu mensuplai 1/3 akhir di kolon transversum dan kolon descendens, sigmoid, dan rektum. Selanjutnya percabangan menuju ke ekstremitas bawah. Dari bagian akhir aorta abdominalis itu akan bercabang menjadi arteri iliaca, communis, dextra, dan sinistra. Lalu akan menjadi masing-masing membuat arteri iliaca interna ke organ dalam panggul seperti uterus, kandung kemih, dan juga rektum. Selanjutnya juga terdapat ada arteri iliaca eksterna. Jadi arteri iliaca eksterna ini dia itu lanjut ke ekstremitas bawah, di mana menjadi arteri femoralis di bagian di paha, dan kemudian juga terdapat ada arteri poplitea di belakang yaitu lutut, dan juga ini akan menjadi percabangan lagi menjadi arteri tibialis anterior menuju ke punggung kiri, dan kemudian terdapat ada arteri tibialis posterior yaitu menuju ke bagian telapak kaki, dan kemudian arteri fibularis peronea di sisi lateral betis. Oleh karena itu, jadi setiap arteri ini memiliki fungsi, wilayah, target, dan masing-masing. Dan untuk garis besar dari arteri sirkulasi sistemik itu adalah bahwa fungsi dari arteri ini membawa darah itu dari jantung ke perifer, dan kemudian dari perifer ini tubuh akan menuju ke bagian paru-paru. Kita dapat membedakan arteri jenis ini menjadi aorta arteri, aorta, dan arteri-arteri yang berada di dekat jantung.
Dan arteri-arteri ini jenisnya muskular, kebanyakan yaitu bagian dari arteri brachialis dan femoralis. Pada darah ini akan melintasi melalui dari bagian dari arteri dengan diameter yang terus menyempit sampai menyampai ke arteriol dan memasuki yang disebut dengan jaringan kapiler, tempat-tempat pertukaran oksigen dan juga suplai darah dan ke bagian sel dan juga jaringan. Cantumkan di sini adalah bagian dari vena, sistem dari sirkulasi atau pembuluh darah balik yang mengembalikan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Di mana pada bagian slide ini terdapat ada vena jugularis interna, anterior, dan juga interna yang berfungsi sebagai pada bagian vena jugularis interna adalah vena utama yang terdapat di leher, yang dia itu berfungsi untuk membawa darah dari otak ke vena brachiocephalia yang letaknya itu sejajar dengan arteri carotis interna. Kemudian terdapat juga ada vena jugularis externa. Nah, vena jugularis externa ini dia itu berada lebih superficial dan mengalirkan darah dan dari wajah ke bagian kepala dan bagian luar. Kemudian pada vena jugularis anterior dia itu lebih kecil dibanding dengan keduanya tadi. Dan ini akan menjadi vena bagian penghubung yang superficial di bagian dari leher. Kemudian terdapat juga ada bagian dari vena brachiocephali dextra dan sinistra. Nah, untuk bagian ini, kedua vena ini akan mengalirkan darah dari kepala, leher, lengan, dan vena cava superior, dan terbentuklah bagian dari gabungan bagian dari vena subclavia dan vena jugularis interna. Kemudian selanjutnya vena cava superior. Pada vena cava superior ini merupakan vena yang besar dan dia itu berfungsi untuk mengalirkan dari seluruh tubuh bagian atrium kanan jantung, dan kemudian dia itu juga berfungsi untuk menampung darah dari kepala, leher, lengan, dan juga bagian dinding toraks atau bagian dinding dada. Kemudian vena subclavia. Jadi vena subclavia ini dia itu terletak di bawah clavikula dan dia itu membawa darah dari lengan ke atas dan juga kembali ke jantung. Pada vena ini penting dalam proses medis seperti pemasangan kateter vena sentral. Selanjutnya terdapat ada vena azygos. Nah, vena azygos ini adalah vena yang besar di sebelah kanan kolumna vertebralis yang mengalirkan darah dari toraks ke vena cava superior. Dan selain itu juga fungsinya dia ini sangat penting karena mempunyai banyak anastomosis dengan vena intercostalis. Dan ini sebagian besar berperan sebagai jalur alternatif jika terjadi obstruksi bagian vena cava. Kemudian vena thoracika interna dan juga vena hepatica. Nah, pada bagian ini adalah bagian yang struktur yang penting karena pada bagian vena thoracika interna ini adalah vena yang kecil dari dinding toraks dan juga mensuplai untuk terjadinya bagian kontraksi. Dan kemudian juga terdapat ada vena hepatica yang mengalirkan darah dari hati dan juga ke vena cava inferior. Kemudian terdapat ada vena renalis. Nah, untuk vena renalis ini adalah yang mengalirkan darah dari ginjal ke vena cava inferior, dan juga bisa juga disebut umumnya itu adalah vena renalis sinistra. Ini lebih panjang dan
karena lintasnya itu dia berada di depan aorta. Dan selanjutnya pada vena testicularis atau ovarika. Pada laki-laki disebut juga bagian dari vena testicularis yang mengalirkan darah dari testis. Pada perempuan, vena ovarika yang mengalirkan darah dari ovarium. Pada vena porta hepatis dan sistem vena porta, sistem vena bagian porta hepatika akan membawa darah dari saluran pencernaan sampai di bagian dari lambung dan pankreas, usus, dan hati. Baik itu juga dari darah yang kaya akan nutrien dan juga bagian makanan dan akan disaring terlebih dahulu di hati sebelum masuk ke bagian sirkulasi, bagian yang sistemik. Selanjutnya yaitu adalah vena mesenterika superior dan inferior. Pada vena ini terdapat juga ada bagian yang sistem porta, dia ini bertugas untuk membawa darah dari usus dan limfa menuju ke hati. Dan kemudian vena femoralis, vena savena magna, dan parva yaitu adalah vena femoralis yang venanya ini utamanya itu jalan dari paha menurun membagikan sirkulasinya ke bagian vena iliaca. Kemudian vena savena magna adalah vena superficial panjang dari kaki dan kemudian bagian dalam, pentingnya juga dalam bedah jantung. Pada vena savena parva yaitu berjalan dari belakang tungkai bawah dan akan bergabung ke vena poplitea. Selanjutnya terdapat ada vena tibialis anterior dan posterior. Nah, pada bagian vena ini dia itu akan mengikuti bagian dari arteri dengan nama yang sama. Pentingnya dalam mengembalikan bagian darah dari kaki ke bawah. Dan untuk dari pembahasan ini, untuk garis besarnya yaitu pada vena bagian sirkulasi sistemik, di mana vena akan mengantarkan darah dari perifer tubuh dan kemudian akan kembali ke jantung. Kemudian pembuluh darah ini mudah mengembang dan akan berfungsi sebagai reservoir atau sebagai pensuplai. Dan kemudian vena-vena dari sirkulasi sistemik ini akan membawa darah yang kurang oksigen ke vena sirkularis paru untuk membawa darah yang tinggi akan oksigen. Dan kemudian kebanyakan vena yang ada pada vena penyerta atau bagian ini, yakni pada vena tersebut berjalan berdampingan dengan arteri. Oleh karena itu akan bersaling berkesinambungan bersama arteri. Dibanding dengan arteri, perjalanannya vena itu bervariasi dan juga tekanan pada darah dan vena jauh lebih rendah. Kemudian pada vena kapiler dan venula adalah bagian dari sistemik yang dia itu bertekanan rendah pada sirkulasi darah. Sebagian besar vena mengangkut darah melawan gaya gravitasi. Oleh sebab itu, vena-vena besar di ekstremitas dan daerah leher bawah mempunyai katup, dan katup vena ini akan mendukung aliran darah kembali ke jantung. Selain itu, yaitu bagian katup, otot, dan juga denyut dan arteri hanya kalau ada katup vena, dan juga akan mempengaruhi bagian dari aliran darah dan juga bagian darah vena. Kemudian panah yang mengarah ke atas akan menunjukkan aliran darah dan kemudian ketika darah yang menumpuk akan menunjuk ke bagian bawah. Oleh karena itu, katup menutup dan sebagian besar tubuh akan mempunyai sistem yang namanya vena superficial. Jadi untuk vena superficial ini dia itu sebagai bantalan lemak, di mana dia ini lemak sekutan yang berhubungan dengan sistem
vena bagian dalam. Oleh karena itu, bagian profundus yang berjalan di sejajar bagian arteri, dan kemudian kedua itu sistem yang dipisahkan oleh cauda vena, sehingga darah hanya dapat berjalan ke arah dari vena superficial dan ke vena dalam. Jadi kemudian untuk kesimpulan dari peranan arteri dan vena dalam sistem kardiovaskular manusia, yaitu seperti yang kita tahu bahwa bagian dari arteri dan vena ini dari kedua gambar yang telah saya jelaskan tadi, itu setelah disimpulkan bahwa sistem kardiovaskular manusia ini merupakan jaringan transport yang biologis dan kompleks untuk sirkulasi darah ke bagian organ vital kita. Dan kemudian pada bagian kesimpulan di sini seperti yang kita tahu bahwa arteri tadi, untuk kesimpulannya, arteri sebagai pembuluh darah yang dia itu membawa darah keluar dari jantung dan bertugas untuk menghantarkan darah ke bagian ke seluruh tubuh. Dan sistem sirkulasi sistemik pada darah ini akan dipompa dari ventrikel kiri jantung menuju, kemudian akan bercabang ke berbagai arteri besar seperti arteri karotis dan kemudian arteri subclavia, dan akan selanjutnya menjadi percabangan arteri kecil yang mengalir darah ke organ-organ di jaringan tubuh kita. Dan mereka akan mengalir darah itu ke organ-organ dan jaringan tubuh. Pada arteri-arteri ini memiliki dinding yang tebal dan elastis, oleh karena itu harus perlu menahan tekanan darah tingkat yang tinggi akibat kontraksi jantung. Pada bagian abdomen kita mengenal bahwa pembuluh darah penting itu seperti aorta abdominalis yang menurunkan cabang-cabang dari arteri bagian renalis, dan arteri mesenterika, dan kemudian arteri iliaka, yang semuanya itu akan bertanggung jawab untuk mensuplai darah ke organ-organ visceral dan bagian ekstremitas bawah. Dalam gambar arteri yang telah dibahas di sini bahwa bagian pembuluh-pembuluh ini terorganisir dan sangat presisi atau secara konsisten untuk memberikan sistem distribusi atau yang luas untuk pada sistem sirkulasi pembuluh darah. Sementara itu, kemudian pada bagian vena, pada vena ini kita tahu dia itu bertugas pembawa darah kembali ke jantung. Jadi, kebalikan dari aorta, tidak seperti arteri. Pada vena ini dia itu membawa darah yang telah digunakan oleh jaringan, sebagian besar mengandung sedikit oksigen dan banyak karbon dioksida atau CO2. Darah ini akan kembali ke atrium kanan jantung melalui sistem vena besar seperti vena cava superior dan vena cava inferior. Seperti pada gambar vena yang saya cantumkan di sini, dijelaskan bahwa posisi aliran darah dari vena utama seperti vena jugularis, vena subclavia, vena renalis, vena iliaca, hingga ke bagian vena femoralis dan vena savena. Jadi yang penting pada ekstremitas bawah dan vena katup satu arah yang mencegah gitu aliran bagian darah. Terutama struktur ini juga sangat penting untuk menjaga efisiensi aliran darah dan kembali khusus selama posisi berdiri atau berjalan. Pada vena tidak hanya berfungsi sebagai saluran kembali darah, tetapi juga berperan penting dalam cadangan volume darah untuk tempat terjadinya proses pertukaran metabolik sekunder. Dan kemudian pada arteri dan vena ini saling melengkapi, dan prosesnya itu menjadi sirkulasi ganda atau double sirkulasi sistem yang dimiliki manusia. Dan sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal ini dalam pembawaan arteri dari jantung ke paru-paru dan proses oksigenasi, sementara vena pulmonalis dan membawa oksigenasi kembali ke jantung. Oleh karena itu, kedua dari sirkulasi ini sangat penting pada pembuluh darah dan juga pada vena untuk disirkulasikan pada sistemik di organ tubuh kita.